Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT. Perkenalkan, nama saya Seven Dwi Kusuma dengan NIM 240401020066, program studi PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS ICT Literasi, yaitu membuat makalah dengan judul yang saya ambil, yaitu implementasi Smart City dengan Mall Pelayanan Publik Digital. Yang pertama, bagian latar belakang. Memasuki era digital ini, kita semua membutuhkan inovasi baru dalam hal pelayanan publik. Pelayanan publik digital adalah solusi untuk mengubah sistem pelayanan publik konvensional yang terkenal lambat dan juga boros. Walaupun masih sangat sulit untuk bisa diterapkan di Indonesia, namun pelayanan publik digital harus segera diaplikasikan untuk kenyamanan masyarakat. Salah satu penerapannya yaitu Mall Pelayanan Publik Digital. Mall Pelayanan Publik Digital merupakan platform layanan publik terpadu yang berbasis elektronik yang menyatukan berbagai layanan publik dalam satu ekosistem atau satu portal untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintahan secara digital. Mall pelayanan publik adalah salah satu cara atau strategi yang dilakukan pemerintah demi memberikan kemudahan birokrasi pada masyarakat. Inovasi Mall Pelayanan Publik Digital menggabungkan layanan dari berbagai instansi seperti pemerintah pusat, daerah, BUMD, dan juga swasta pada satu portal. Mall pelayanan publik tidak boleh sekedar berorientasi pada bangunan fisik saja, tetapi juga harus memastikan fungsi pelayanan publik yang terpadu agar dapat berjalan dengan baik, cepat, dan juga nyaman. Harapannya, dengan adanya Mall Pelayanan Publik Digital, seharusnya mampu mengkikis layanan publik yang identik dengan menyita waktu, antrian yang panjang, praktik percaloan, dan juga minimnya informasi layanan. Dalam hal inovasi, tentunya diperlukan pembangunan yang berkelanjutan. Kondisi ini menjadi dasar serta urgensi untuk mendorong pemangku kebijakan untuk mengembangkan pembangunan agar pelayanan publik terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan maksimal serta memberikan dampak yang diperlukan masyarakat dan juga tepat sasaran. Melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah sangat pesat, kita dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Tentunya di negara-negara maju, penerapan pelayanan publik digital kemudian melahirkan mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru yang sering kita dengar dengan sebutan e-government, yang termasuk dalam salah satu dimensi dari Smart City, yaitu dimensi Smart Governance. E-government merupakan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informatika dan komunikasi dalam program percepatan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Konsep e-government sendiri hadir dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. E-government merupakan perwujudan dari terselenggaranya Smart City. Dengan Mall Pelayanan Publik Digital, masyarakat dapat mengakses layanan secara lebih cepat dan juga transparan, yang pada akhirnya mempercepat terwujudnya konsep Smart City. Smart City sendiri adalah konsep penataan kota yang terintegrasi dengan berbagai jenis pembangunan dan dipadukan dengan kemajuan atau yang sering disebut sebagai kota cerdas, bentuk suatu perkotaan yang mengadopsi sistem teknologi informasi untuk mengoptimalkan manajemen kota
dan memberikan layanan yang efisien kepada masyarakat. Manajemen kota yang pintar sebagaimana diusung oleh pemerintah adalah kemampuan suatu kota yang masyarakatnya manajemen suatu kota yang membuat masyarakatnya akan merasa terlayani, terlindungi, dan terpenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan teknologi dan infrastruktur TK yang ada, serta berfokus pada terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Seiring era modern saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memang begitu signifikan dengan manfaatnya yang besar sehingga dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi apabila dilakukan perbandingan dengan cara sebelumnya yang bersifat tradisional. Hal tersebut membuat penyebaran akan informasi menjadi lebih efisien. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses penerapan Smart City yang sudah ada. Yang kedua, apa manfaat, faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi mall pelayanan publik digital. Yang ketiga, bagaimana peran mall pelayanan publik digital dalam mendukung Smart City. Dengan tujuannya, yang pertama mengetahui proses penerapan Smart City yang sudah ada. Yang kedua, mengetahui manfaat, faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi mall pelayanan publik digital. Yang ketiga, menganalisis peran mall pelayanan publik digital dalam mendukung Smart City. Lalu bab 2, studi literatur. Definisi Smart City. Menurut jurnal yang saya kutip dari saudara Huta-Julu dan kawan-kawan, Smart City merupakan salah satu konsep pembangunan dan manajemen kota modern. Perkembangan zaman dan teknologi membuat konsep Smart City muncul ke permukaan. Smart City dirancang untuk memberikan kemudahan mengakses informasi guna membantu berbagai kegiatan dan keperluan masyarakat. Di era yang serba digital ini, memang teknologi sangat cepat berkembang. Kota-kota di seluruh dunia menghadapi sejumlah tantangan dalam mengelola pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan juga kebutuhan masyarakatnya. Salah satu solusi yang bisa diambil dan ditawarkan adalah mengambil konsep Smart City atau kota pintar. Smart City merupakan salah satu konsep pembangunan yang modern. Adanya teknologi tentunya membawa kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan kebutuhan lainnya. Melalui sebuah aplikasi contohnya, berbagai informasi dan keperluan dapat diakses dengan cepat dan efisien. Smart City telah diterapkan di berbagai kota di dunia dan terbukti mampu menyelesaikan berbagai permasalahan untuk menciptakan kenyamanan, keamanan, dan juga ketertiban di dalam lingkungan perkotaan. Smart City telah diterapkan di banyak kota di dunia. Terbukti mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dengan cepat dan juga efisien. Lalu selanjutnya, definisi dari layanan publik digital. Menurut jurnal yang saya kutip dari jurnal Rahma Danita dan kawan-kawan, layanan publik digital adalah inovasi layanan berbasis teknologi yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu platform digital. Transformasi digital dalam layanan publik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga transparansi. Pelayanan publik sendiri adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan juga badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Memasuki era digital ini, kita semua membutuhkan inovasi yang baru tentunya dalam pelayanan publik. Salah satu inovasinya yaitu memperbaiki pelayanan publik terkait dengan pengembangan sistem yang tidak konvensional tentunya, yaitu dengan berdasar pada pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Inovasi tersebut melahirkan layanan publik digital atau yang sering kita jumpai di pemerintah daerah maupun pusat, yaitu Mall Pelayanan Publik Digital, yang bertujuan sebagai inovasi layanan berbasis teknologi yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan Mall pelayanan publik sendiri sudah mulai ada sekitar mulai tahun 2017 dan kini masih beroperasi, sehingga diperlukan fasilitas dan atau sarana dan prasarana yang mendukung diikuti perkembangan zaman, yaitu perubahan ke arah digital. Bagi masyarakat yang terbuka dengan teknologi dan juga bagi setiap kalangan, di era saat ini tentunya masyarakat menjadi terbuka dengan perkembangan digital yang tentunya akan menjadi budaya di masyarakat. Selanjutnya yaitu bab 3, pembahasan. Poin pertama yaitu prospek penerapan. Perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang tidak hanya di bidang teknologi, tetapi memberikan pengaruh dalam berbagai bidang secara alamiah seperti bidang ekonomi, sosial, pemerintahan, politik, dan juga yang lainnya. Salah satunya di kota Cilacap, perkembangan iptek diperlukan sebagai daya saing secara global dengan kota-kota lain yang bergantung terhadap kecanggihan teknologi. Salah satu resolusi kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Cilacap dalam pembangunan dan manajemen kota yaitu dengan membuat kebijakan Smart City yang tercantum dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 36 Tahun 2024 tentang pengembangan Master Plan Smart City pemerintah daerah. Selanjutnya, Smart City di Kabupaten Cilacap sendiri dibagi menjadi 6 dimensi. Yang pertama Smart Governance, lalu ada Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment. Dimensi yang akan saya bahas dalam makalah ini sendiri adalah dimensi government. Dimensi Smart Government dalam Smart City sendiri mengharuskan pemerintah daerah menerapkan modernitas dalam penyediaan layanan publik agar mereka dapat memberikan layanan kepada masyarakat dengan lebih efisien, efektif, akuntabel, transparan. Aspek ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berfokus pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan. Setiap tempat pelayanan publik harus diperhatikan oleh pemerintah. Kinerja, keandalan, kemudahan penggunaan, dan estetika adalah semua tanda pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu penerapan Smart Government di Kabupaten Cilacap yaitu Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik atau yang akan saya singkat menjadi MPP merupakan layanan publik satu pintu. Penyelenggaraan MPP Kabupaten Cilacap menjadi sarana pelayanan publik sekaligus pengembangan ekonomi masyarakat. Adanya MPP di Kabupaten Cilacap memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Cilacap. MPP Kabupaten Cilacap telah
berdiri dan terpusat di satu tempat, yaitu Terminal Tipe A Banggabangun Desa, Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap memiliki daerah yang paling luas di Jawa Tengah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Cilacap menyediakan pelayanan daring berbasis web untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. MMP Digital Kabupaten Cilacap berisikan integrasi berbagai layanan, yaitu meliputi pelayanan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan digital, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, surat keterangan penelitian, surat izin reklame non-komersil, surat persetujuan pengabdian kepada masyarakat, peta persebaran perizinan, survei kepuasan masyarakat, informasi dan peta potensi investasi dan pelaporan kinerja, pelayanan kanal pengaduan, yaitu kanal pengaduan lapor BUP atau lapor bupati, yang mana masyarakat nantinya dapat dengan leluasa melakukan atau menyampaikan aspirasinya atau pengaduan terkait segala permasalahan yang ada di Kabupaten Cilacap. MMP Digital Kabupaten Cilacap adalah konsep pelayanan publik yang menggunakan teknologi digital untuk memberikan layanan yang efisien, cepat, dan mudah diakses bagi masyarakat dimanapun dan kapanpun. Adanya MMP Digital ini diharapkan kedepannya mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang bisa dikolaborasikan menjadi satu dan memberi banyak manfaat dan keuntungan dalam implementasinya seperti berikut. Yang pertama, efisiensi dan aksesibilitas. MMP Digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan secara cepat dan fleksibel tanpa batasan waktu dan tempat. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi proses layanan meminimalkan potensi korupsi dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang ketiga, pemanfaatan data real-time. Data yang dikumpulkan melalui MMP Digital tersebut dapat digunakan dan dianalisis untuk menghasilkan kebijakan dan juga pengambilan keputusan berdasar data, untuk menghasilkan tentunya keputusan yang lebih baik. Kesimpulannya, penerapan konsep Smart City sudah mulai diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Cilacap. Dalam pengimplementasian Smart City, pemerintah Kabupaten Cilacap telah merancang beberapa program kegiatan untuk dapat mencapai tujuan yang ada dalam pelaksanaan konsep Smart City ini. Salah satu penerapannya adalah dengan adanya Mall Pelayanan Publik Digital di Kabupaten Cilacap. Mall Pelayanan Publik Digital menjadi salah satu langkah terobosan dalam mendukung implementasi Smart City di Indonesia. Dengan mengintegrasikan berbagai pelayanan publik dalam satu platform, Mall Pelayanan Publik Digital menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga kualitas layanan publik. Meskipun terdapat tantangan seperti infrastruktur yang terbatas dan juga literasi digital dari masyarakat yang masih rendah, namun langkah strategis seperti penguatan teknologi, edukasi masyarakat, dan juga kolaborasi dapat memastikan keberhasilan dan keberlanjutan dari Mall Pelayanan Publik Digital. Implementasi yang optimal akan memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan Smart City yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih. Demikian presentasi makalah dari saya. Untuk kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.